Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi sudah diketahui ya bahwa F1, langsung aja kita tulis ya di sini. Diketahui F1-nya adalah 1,5 Newton. Jadi F1 sama dengan 1,5 Newton. Lalu F2-nya adalah ini 6 Newton. Kemudian F3-nya itu adalah 5 Newton. Gak kelihatan ya. Seperti ini. Kemudian F4-nya itu adalah 2 Newton. Lalu F5 adalah 4 Newton. Yang ini. Kemudian F6 adalah 8 Newton. Lalu dari soal ya, dari gambar bisa kita lihat bahwa theta 2 atau sudut yang terbentuk gitu ya, antara gaya yang kedua dengan bidang horizontal adalah 60 derajat. Kemudian sudut yang terbentuk antara gaya yang ketiga dengan bidang yang vertikal adalah 30 derajat yang ini. Lalu di sini ada sudut yang terbentuk antara gaya yang keenam, theta 6 kita tulisnya, yaitu sebesar 60 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah resultan dari gaya-gayanya. Berarti ditanyakan itu adalah FR. Atau kita tulis aja sebagai R ya, atau resultan gayanya. Oke, langsung aja kita bahas terlebih dahulu. Untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman. Di sini kan F1, F4, dan F5 itu sudah berada di garis yang lurus gitu ya. Di sumbu X dan di sumbu Y. Sedangkan F3, F2, dan F6 itu tuh ada terbentuk sudut gitu antara bidang vertikal atau bidang horizontalnya. Maka kita harus cari tahu terlebih dahulu berapa komponen F2, F2, F6, dan F3 dalam sumbu X dan dalam sumbu Y-nya, kayak gitu. Oke, kita mulai dari langkah pertama, kita akan bahas dulu untuk F2 ya. Jadi kita akan cari F2X dulu, atau gaya kedua dalam komponen sumbu X. Di sini 60 derajat itu berhimpit dengan sumbu X, berarti sumbu X ini berarti sampingnya ya, samping sudutnya. Maka F2X itu akan sama dengan F2 dikalikan dengan cos theta 2. Sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilainya. F2 adalah 6, dikalikan dengan cos theta 2-nya adalah 60 derajat, maka F2X sama dengan 6 dikalikan dengan kosinus dari 60 derajat itu adalah 0,5 atau setengah. 6 dikali 0,5 ya. Jadi F2X sama dengan 6 dikali 0,5 atau 6 dibagi 2 hasilnya 3 Newton. Kemudian ini untuk dalam daerah sumbu X-nya. Langkah yang kedua kita cari F2Y. Nah, F2Y itu kan di sini ya, berarti untuk yang sebelah sini ini kan berada di depan sudutnya. Jadi kalau kita gambarkan nih di sebelah sini ya, yang daerah vertikal itu kan berarti akan berada di depan sudut. Maka kita gunakan F2 dikalikan dengan sin theta 2. Maka F2Y sama dengan F2-nya itu adalah ini 6 Newton dikalikan dengan sin 60 derajat ya theta 2-nya. Jadi F2Y sama dengan 6 dikalikan dengan sinus dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Tahu kita tulis 0,5 akar 3 ya. Jadi F2Y sama dengan 6 dikali 0,5 adalah 3 akar 3 Newton. Oke, kita udah beres dengan F2Y. Sekarang kita akan bahas yang F3. Langkah yang ketiga, kita akan cari F3X dulu. Nah, kita lihat terlebih dahulu nih teman-teman. Ini kan pertama, F2 itu sudutnya berhimpit dengan sumbu X, sehingga yang sumbu X itu yang cos. Sedangkan di sini F3 itu berhimpit dengan yang vertikal atau yang sumbu Y. Berarti yang cos itu adalah yang sumbu Y. Jadi bisa kita tulis nih bahwa F3X itu adalah yang sin teman-teman, yaitu F3 dikalikan dengan sin theta 3. Karena bagian X-nya atau yang horizontal itu kalau kita gambarkan di sini akan berada di depan sudutnya. Kayak gitu kan ya. Yang mana berarti kalau depan sudut itu gunakan sin. Maka F3X sama dengan F3-nya itu adalah yang ini ya, 5 Newton. Dikalikan dengan sin theta 3 adalah 30 derajat. Maka F3X sama dengan 5 dikalikan dengan sin dari 30 derajat, hasilnya adalah 0,5. Jadi F3X sama dengan 5 dikali 0,5 adalah 2,5 ya, 5 dibagi 2 Newton. Oke, kita udah beres dengan F3X. Sekarang kita tarik garis lurus dulu.
kita cari langkah yang keempat itu adalah F3Y. Nah, kita lihat nih, sumbu Y-nya itu berhimpit dengan sudut, berarti kita gunakan fungsi kosinus. Maka F3Y itu akan sama dengan F3 dikalikan dengan cos theta 3. Jadi F3Y sama dengan F3-nya adalah 5 ya. 5 dikalikan dengan cos theta 3-nya adalah 30 derajat. Maka F3Y sama dengan 5 dikalikan dengan cos dari 30 derajat itu adalah setengah akar 3 atau bisa kita tulis 0,5 akar 3. Maka F3Y sama dengan 5 dikali 0,5 itu adalah 2,5 akar 3 Newton. Oke, kita baru beres dengan F3. Langkah yang selanjutnya kita akan bereskan yang F6. Di sini kan F6 membentuk sudut juga ya. Jadi langkah yang kelima, cari F6X. Kita lihat di sini F6X itu membentuk sudut sebesar 60 derajat dengan bidang horizontal. Yang mana berarti yang X-nya itu adalah yang cos gitu ya, karena berada di samping sudut. Maka F6X itu akan sama dengan F6 dikalikan dengan cos theta 6. Jadi F6X sama dengan F6-nya adalah 8 ya, ini 8 dikalikan dengan cos theta 6-nya yang ini 60 derajat. Maka F6X sama dengan 8 dikalikan dengan, cos 60 itu adalah 0,5. Maka F6X sama dengan 8 dikali 0,5 atau 8 dibagi 2 hasilnya 4 Newton. Langkah yang keenam kita akan cari F6Y-nya. F6Y. Rumusnya berarti karena di sini sumbu Y-nya itu berarti berada di depan sudut ya, kalau kita gambarkan ulang di sini, berarti F6Y itu adalah yang sin. F6Y sama dengan F6 dikalikan dengan sin theta 6. Maka F6Y sama dengan F6-nya itu adalah ini 8. 8 dikalikan dengan sin theta 6-nya adalah 60 derajat. Maka F6Y sama dengan 8 dikali sin 60 adalah setengah akar 3 atau 0,5 akar 3. Maka F6Y sama dengan 8 dikali 0,5 adalah 4 akar 3 Newton. Oke, sekarang kita sudah selesai cari komponen-komponennya. Langkah selanjutnya bisa kita gambarkan dulu nih teman-teman, biar nanti jelas kelihatannya ya. Kita gambarkan kayak gini. Nah, yang udah diketahui dari soal itu adalah F1 yang ini ya arahnya ke sebelah kiri. Berarti ini ada F1, kemudian F4 arahnya ke sebelah kiri, F1 ke kanan ya maksudnya, F4 arahnya ke kiri, F4, kemudian F5 arahnya ke bawah, F5, kemudian kita lihat di sini F2 dulu deh ya, F2 berarti komponen sumbu X-nya itu akan ke kanan, berarti ini ada F2X, kemudian komponen sumbu Y-nya itu akan ke atas. Berarti ada F2Y yang arahnya ke atas. Kemudian untuk F3 arahnya ya untuk sumbu Y berarti ke atas. Sama berarti di sini ada F3Y. Kemudian untuk yang sumbu X-nya berarti yang ke kiri adalah F3X. Kayak gini. Untuk F6 di sini berarti yang sumbu X-nya ke kanan ya. Kita tarik lagi garis, berarti ada F6X di sini, kemudian yang sumbu Y-nya itu ke bawah ya, di sini, ke bawah sini, yaitu F6Y. Nah, setelah digambar seperti ini, kita cari nih resultan gaya di dalam daerah sumbu X dan di dalam daerah sumbu Y-nya. Berarti langkah yang ketujuh, kita cari Fx dulu. Cari Fx. Nah, di dalam daerah sumbu X itu ada 5 gaya yang bekerja. Kita bisa asumsikan yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Kayak gini. Berarti Fx itu akan sama dengan yang ke kanan positif, F1 ditambah F2X ditambah F6X dikurangi ya yang sebelah sini, yang ke kiri F4 dikurangi F3X. Sekarang kita bisa masukkan nilai-nilainya. F1 itu adalah yang udah diketahui ya dari soal, yaitu ini 1,5 Newton. Berarti 1,5 ditambah F2X yang ini 3 Newton, ditambah F6X yang ini ya 4 Newton. Nah yang ini 4, dikurangi dengan F4 itu adalah dari soal diketahui 2 Newton ini, dikurangi 2, kemudian F3X-nya adalah, mana yang ini ya, 2,5 yang di bawah.
Oke, 2,5. Sekarang kita selesaikan perhitungannya. 1,5 ditambah 3 adalah 4,5. Kita tulis aja dulu. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian dikurangi dengan 2,5. Jadi fx sama dengan 4,5 ditambah 2 adalah 6,5 dikurangi dengan 2,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 ya. 6,5 dikurangi 2,5 adalah 4 Newton. Oke, sekarang langkah yang ke-8 kita akan cari yang bagian Fy-nya atau resultan gaya di dalam daerah sumbu Y. Kita perhatikan di sini ada 4 gaya yang bekerja, ke atas 2, ke bawah 2. Kita asumsikan ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Berarti Fy-nya itu akan sama dengan F3Y ditambah F2Y ditambah F2Y, kemudian dikurangi yang bawah F5 dengan F6Y ya. F5 dikurangi F6Y, kayak gini. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. F3Y itu adalah mana? Ini ya, 2,5 akar 3. Kemudian F2Y itu adalah ini, 3 akar 3 ditambah 3 akar 3 dikurangi F5 adalah ini 4 Newton ya, seperti yang udah diketahui dari soal. 4 dikurangi F6Y-nya adalah ini, 4 akar 3. Oke, kita selesaikan yang ada akarnya dulu deh. Fy sama dengan 2,5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Karena sama-sama akarnya itu adalah akar 3, berarti bisa kita jumlahkan bagian depannya aja. 2,5 ditambah 3 adalah 5,5. 5,5 dikurangi dengan 4 akar 3, di sini sama akarnya akar 3, berarti langsung aja 5,5 dikurangi 4, hasilnya 1,5. Akar 3 dikurangi dengan 4 yang ini ya, jangan lupa. Nah, di sini kan ada yang akar dan ada yang tidak akar ya, teman-teman. Jadi bisa kita akar 3-nya kita tulis koma-koma aja gitu ya. Jadi kalau kita gunakan kalkulator, 1,5 akar 3 itu akan sama dengan 2,598 gitu ya. Atau kita bisa bulatkan aja jadi 2,6. Dikurangi dengan 4, maka Fy itu akan sama dengan 2,6 dikurangi 4 adalah min 1,4 Newton. Nah oke, karena udah penuh ya sampai kayak gini, kita bisa tulis resultan gayanya di kertas yang baru aja. Kita lihat gambarnya di sini. Ini kan tadi kita asumsikan kalau ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, dan ke bawah negatif. Kemudian di sini untuk fx-nya itu bernilai positif, berarti arah fx-nya itu ke kanan kayak gini. Ini fx-nya. Ini gak usah ditulis kurung ya teman-teman. Sorry sebelumnya ini gak usah ditulis kurung, karena kayak fungsi gitu jatuhnya. Udah fx aja gitu kayak fy. Fy di sini juga kan gak pakai kurung ya. Jadi ini teman-teman gak usah pakai kurung, kita hapus aja kurungnya. Kurang lebih kayak gini ya. Kalau pakai kurung jadi kelihatannya itu kayak fungsi. Sorry ya, ada kesalahan teknis. Jadi ini kita hapus fx-nya. Nah, kayak gini. Nah, karena fx-nya bernilai positif dan tadi kita asumsikan dalam sumbu x yang positif itu ke kanan, maka fx di sini itu akan arahnya ke kanan. Kemudian nih, karena di sini fy-nya negatif dan yang mana negatif di daerah sumbu yaitu ke bawah, berarti Fy-nya itu arahnya ke bawah kayak gini. Fy. Nah, kita lihat lagi nih, kita tulis dulu deh ya. Fx itu nilainya adalah 4 Newton, kemudian Fy adalah min 1,4 Newton. Nah, kita lihat kayak gini. Fx dan Fy itu sudah saling tegak lurus. Berarti langkah yang ke-9 untuk mencari R ya, atau resultan gaya, kita tinggal gunakan rumus R sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Kayak gini rumusnya. Oke, kita tinggal masukkan aja Fx-nya adalah 4. Berarti 4 kuadrat ditambah Fy-nya adalah min 1,4 kuadrat. Maka R akan sama dengan akar 4 dikuadratkan adalah 16. Ditambah dengan 1,4 dikuadratkan hasilnya adalah 1,96. Yang mana bisa kita jumlahkan nih dengan 16, hasilnya adalah 17,96. Jadi akar 17,96, maka R akan sama dengan akar dari 17,96, hasilnya adalah 4,2 Newton. Jadi bisa kita simpulkan ya, hasil dari resultan gaya
dari keenam gaya yang ditunjukkan pada diagram gambar di sini itu adalah sebesar 4,2 Newton kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.